Siklus Krebs merupakan tahap kedua dari tahapan respirasi sel yang diawali dengan proses glikolisis. Glikolisis ini merupakan pemecahan glukosa yang akan menjadi asam pirufat dan difosforilasi oksidatif. Sebelum masuk ke dalam tahap siklus Krebs, asam pirufat ini akan terlebih dahulu masuk ke dalam tahap dekarboksilasi oksidatif yang berada di dalam mitokondria sel tubuh. Setelah itu barulah akan terjadi 8 tahapan proses yang berada di dalam siklus Krebs. Siklus Krebs memiliki 8 tahapan, yaitu ada sitrat, isositrat, alfa-ketoglutarat, suksinil-CoA, suksinat, fumarat, malat, dan oksaloasetat. Mari kita bahas persatu-satu. Asetil-CoA yang merupakan produk hasil proses dekarboksilasi oksidatif kemudian akan digunakan bahan untuk melakukan siklus Krebs. Pada tahap siklus Krebs ini akan terjadi secara terus-menerus. Kemudian yang pertama, pembentukan sitrat terjadi saat proses kondensasi asetil-CoA dengan oksaloasetat yang akan membentuk sitrat dengan enzim sitrat sintase. Tahap yang kedua, sitrat yang dihasilkan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akonitase. Pada tahap yang ketiga, enzim dehidrogenasi isositrat kemudian mengubah isositrat menjadi alfa-ketoglutarat dengan bantuan NADH. Pada proses ini terjadi pula pelepasan satu molekul karbon dioksida. Pada tahap yang keempat, alfa-ketoglutarat mengalami proses oksidasi sehingga menghasilkan suksinil-CoA. Selama oksidasi ini, NAD+ menerima elektron menjadi NADH+, H+. Enzim yang mengkatalisasi reaksi ini adalah alfa-ketoglutarat dehidrogenasi. Pada tahap yang kelima, suksinil-CoA kemudian diubah menjadi suksinat. Energi yang dilepaskan digunakan untuk mengubah guanosin difosfat atau GDP dan fosforilasi atau PI menjadi guanosin trifosfat atau GTP yang kemudian digunakan untuk membuat ATP. Pada tahap yang keenam, suksinat yang dihasilkan dari proses sebelumnya lalu dioksidasi menjadi fumarat. Saat oksidasi, FAD menerima elektron dan menjadi FADH2. Kemudian enzim suksinat dehidrogenase mengkatalisis pemindahan dua hidrogen dan suksinat. Pada tahap yang ketujuh adalah proses hidrasi, di mana terjadinya penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan malat. Pada tahap yang terakhir, malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase dan juga menghasilkan NADH. Oksaloasetat ini kemudian menangkap asetil-CoA sehingga siklus Krebs akan terus-menerus terjadi. Untuk mencukupi kebutuhan energi, maka siklus Krebs harus berlangsung selama 2 kali. Hal ini dikarenakan reaksi oksidasi pada molekul glukosa untuk sekali proses siklus Krebs hanya menghasilkan 2 molekul asetil-CoA saja. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang siklus Krebs. Semoga bisa dipahami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.